Nabi Muhammad SAW saja itu diangkat menjadi rasul setelah beliau berumur 40 tahun. Artinya apa? Selama umur setidaknya 40 tahun itu dia harus mempelajari dulu situasi sekitar. Dia harus bisa memperbaiki dulu dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Rida. Teman-teman sekalian, seringkali sebuah agama itu rusak citranya di mata masyarakat bukan karena adanya serangan-serangan atau pembusukan dari pihak luar, akan tetapi justru karena seringkali karena pemeluknya itu sendiri, orang-orang yang ada di dalam agama itu sendiri. Katakanlah misalnya Islam adalah agama mayoritas di negeri ini, Indonesia. Tapi kemudian ada kelompok-kelompok minoritas di dalam Islam ini yang suaranya terlalu kencang, cukup berisik, dan itu seolah-olah mewakili umat Islam secara mayoritas itu. Akhirnya apa yang terjadi? Islam dikenal sebagai agama yang cenderung fanatik, suka membuat keonaran dan segala macam. Nah, setidaknya ada 3 kelompok yang merusak citra Islam dari dalam. Yang pertama adalah seorang mu'alaf. Jadi orang-orang ini baru pindah agama dari keyakinan yang lama kepada keyakinannya yang baru, yaitu Islam, lalu tiba-tiba memproklamirkan dirinya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang guru, orang yang harusnya memposisikan diri sebagai yang harusnya belajar agama terlebih dahulu, tiba-tiba ia datang masuk Islam lalu kemudian mengajari agama orang-orang Islam sejak lahir. Yang kedua adalah seorang preman yang kemudian taubat dan tiba-tiba diberikan panggung untuk berceramah ke sana kemari. Nah, biasanya orang-orang ini ketika diberikan panggung, isi ceramahnya itu cenderung mengumpat orang lain, mengata-ngatai orang lain dengan bahasa yang sangat kasar. Dan isi ceramahnya itu seperti kebun binatang. Nah, kenapa? Karena preman-preman ini itu kan sebetulnya mereka belum terlalu mendalami Islam. Lalu kemudian tiba-tiba dia menjadi seorang ustadz, menyampaikan ceramah agama, ya seperti itu hasilnya. Yang ketiga adalah artis-artis hijrah. Mentang-mentang dia punya pengikut banyak sebagai public figure, lalu kemudian berbicara agama yang sesungguhnya tidak punya kemampuan, tidak punya spesialis di situ. Tentu saya tidak mengeneralkan ini secara keseluruhan ya, karena harus diakui bahwa ada seorang mu'alaf yang betul-betul belajar agama Islam bertahun-tahun, lalu kemudian bisa berceramah. Ada mantan preman yang memang mempelajari Islam bertahun-tahun, puluhan tahun, belajar dari guru ke guru, tidak hanya lewat pesantren kilat misalnya. Ada juga artis juga yang memang mempelajari Islam betul-betul mempelajari kayak gitu. Nah, itu kan ketahuan dari hasil-hasil ceramahnya seperti apa. Apakah hasil ceramahnya itu membuat kita semakin lebih baik dari sisi kehidupan kita, pola pikir kita, cara keberagaman kita, makin bisakah kita menerima orang lain dengan sikap toleransi dan seterusnya. Nah, tentu tidak salah seorang mu'alaf, mantan preman ataupun artis-artis hijrah ini diberikan panggung dalam hal kategori mungkin dia akan menceritakan tentang pengalaman dia, bagaimana ia bisa menjadi tiba-tiba orang yang beriman kepada Allah misalnya. Seorang mu'alaf, dia bisa menceritakan perjalanannya dia seperti apa, sehingga memutuskan untuk menjadi seorang Islam. Seorang preman, apa yang membuat dia tiba-tiba harus bertaubat seperti itu? Momentum apa yang membuat dia harus kembali kepada jalan yang benar? Begitu juga dengan artis-artis hijrah dan seterusnya. Yang salah adalah kalau pengetahuan agamanya belum mendalam, baru paham 1 hadis, hafal 2 hadis, memahami Al-Quran lewat terjemahan, ya sudah. Jangan dulu memberikan sebuah pernyataan yang nyeleneh-nyeleneh. Apalagi sudah sampai pada tahap misalnya, ini bid'ah, ini kafir, ini sesat. Waduh, memang betul harus belajar dulu kayak gitu. Karena kan ayat yang pertama turun juga berbicara tentang kita harus belajar dulu. Iqra, kita harus membaca. Nabi saja, Nabiullah Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi itu di usia 40 tahun. Artinya apa? Bahwa ada interval waktu yang cukup panjang yang dilakukan oleh nabi sehingga kemudian beliau layak menjadi seorang nabi pada saat itu. Nah, kita siapa? Baru mungkin belajar agama sedikit, belajar lewat YouTube, tidak punya guru,
baru beberapa hari atau mungkin baru beberapa bulan, tiba-tiba kita sudah berdakwah. Apalagi misalnya para mu'allaf ini cenderung ketika berdakwah menyalahkan agamanya terdahulu, mencaci maki agamanya terdahulu. Orang-orang yang tadinya dia merasa pendosa, ketika dia mulai taubat, justru memandang orang-orang di sekitarnya sebagai orang yang berdosa dan dia sebagai orang yang suci. Ini kan fatal menurut saya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kita harus bijak di dalam beragama. Kita harus bijak memilih siapa panutan kita, siapa yang layak kita jadikan ustadz, siapa yang layak yang bisa kita dengarkan ceramah-ceramahnya dan seterusnya. Pada kesempatan berikutnya saya akan berbicara apa sih kriteria seorang ustadz itu. Ustadz seperti apa yang seharusnya kita bisa ikuti. Nantikan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.